Selamat pagi, saya di sini Ajeng Widyasti akan mewawancarai Saudara Jonas Yegus Parulian dari kelas MLI 4C mengenai materi dari NKRI. Untuk pembukaannya, menurut apa yang Anda ketahui mengenai NKRI, Saudara Jonas? NKRI itu kepanjangan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI itu adalah satu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan disebar dengan berbagai macam adat, suku, keyakinan, serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, satu dan berdaulat. NKRI ini berbentuk sebagai republik dengan sistem desentralisasi yang dimana pemerintahnya itu menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang dilindungi oleh undang-undang. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Tujuan dari NKRI menurut yang Anda tahu itu seperti apa sih, Saudara Jonas? Tujuan dari NKRI itu sudah dituliskan pada kelompokan UUD 1945 yang dimana itu meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kebadan Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kedamaian, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda ancaman yang dapat merusak NKRI baik dari segi budaya, politik, kesatuan, atau keutuhan NKRI itu seperti apa? Menurut saya itu seperti menurunkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal yang kedua, Pancasila sudah tidak dijadikan pandangan hidup atau pedoman berlaku di masyarakat. Karena Pancasila itu kan merupakan jalan hidup pandangan bangsa Indonesia. Karena Pancasila itu bangsa Indonesia hidup dengan benar. Lalu yang ketiga adalah minimum kesadaran warga dalam menaati hukum Indonesia. Lalu yang keempat, muncullah hidup kebarat-baratan atau westernisasi dan menghilangkan budaya bangsa Indonesia yang selama ini kita tiru dan sedang adat. Lalu yang kelima adalah arus globalisasi yang sudah tersaring, di mana yang benar dan yang salah itu kita sudah tidak tahu lagi. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Dan untuk pertanyaan terakhir, berdasarkan ancaman yang Anda sebutkan tadi sebelumnya, solusi seperti apa untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut? Menurut saya, solusinya itu seperti menguatkan ideologi Pancasila. Pancasila adalah falsafah hidup negara Indonesia, sehingga jika penguatan Pancasila dilakukan, maka hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Lalu yang kedua adalah meningkatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika supaya persatuan dan kesatuan Indonesia tetap terjaga. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan demokrasi politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peran dengan benar. Lalu memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Lalu yang terakhir adalah menegakkan supremasi hukum. Oke, baik. Jawabannya yang sangat bagus. Saya rasa sekian untuk pertanyaan wawancara kali ini. Terima kasih Saudara Jonas karena telah menyediakan dan meluangkan waktunya untuk wawancara pagi hari ini. Saya tutup wawancaranya. Selamat siang. Halo, selamat sore. Sore, Mbak. Perkenalkan, saya Istiha Triana Arumsari dari Politeknik APP Jakarta. Izin mewawancarai Anda untuk pertanyaan terkait topik kedaulatan. Iya. Mau tanya-tanya nih sedikit tentang kedaulatan. Kalau kita berbicara tentang kedaulatan atau bisa saja disebut dengan kekuasaan tertinggi, menurut Anda seberapa penting sih arti kedaulatan ini bagi suatu negara? Kalau menurut saya berbicara tentang kedaulatan itu adalah salah satu unsur terpenting bagi suatu negara yang sudah merdeka. Dimana karena dengan merdekanya suatu negara, otomatis negara tersebut dapat memperoleh kedaulatan baik ke dalam maupun keluar, sehingga negara tersebut bisa ngatur negaranya sendiri, kebutuhan dan juga masa depannya. Oleh karena itu, setiap bangsa pasti mengidamkan suatu kemerdekaan untuk dirinya sendiri, karena tanpa adanya kedaulatan maka tidak akan merdeka. Tidak adanya kemerdekaan maksud saya. Jadi arti kedaulatan itu cukup penting ya bagi suatu negara.
sehingga negara tersebut bisa memperoleh kedaulatan baik ke dalam maupun keluar. Iya, benar. Kalau disambungkan mengenai kedaulatan ke dalam maupun keluar, apa sih contoh dari bentuk kedaulatan ke dalam maupun keluar yang Anda rasakan sebagai masyarakat di negara Indonesia? Kalau yang saya rasakan sebagai warga negara Indonesia tentang bentuk kedaulatan ke dalam sama keluar. Misalnya kalau berdasarkan pengalaman juga, kalau contoh dari kedaulatan ke dalam itu kan dengan adanya fasilitas umum yang memadai seperti kereta api atau KRL. Dengan adanya KRL itu kan memudahkan kita dalam bepergian baik dari seputar daerah Jabodetabek misalnya. Nah, di saat kita pengen berangkat ke kampus misalnya untuk menghindari kemacetan lalu lintas, selain bisa lebih cepat, terus nggak perlu capek-capek bawa kendaraan sendiri, atau bahkan kalau kita pengen pergi-pergian ke area sekitar Jabodetabek itu dengan biaya yang murah dan juga kita nggak kegerahan, maka kita bisa menggunakan salah satu akomodasi yang pas, yaitu dengan adanya KRL tadi yang telah dibuat oleh pemerintah untuk fasilitas umum masyarakat Indonesia. Terus kalau misalnya buat kedaulatan keluar itu contohnya seperti menjalin hubungan dagang dengan negara lain, di mana hal tersebut dapat membantu Indonesia dalam memasarkan produk lokalnya hingga ke mancanegara. Sehingga dengan hal itu juga pendapatan negara dapat bertambah dan juga dapat membantu perekonomian Indonesia. Sebenarnya nggak hanya menguntungkan bagi negara kita aja, tapi kita juga nih sebagai warga negara itu bisa ngerasain seperti kita bisa dapetin standar hidup yang lebih baik lagi. Seperti itu, Mbak. Baik-baik. Bagus sih, jawabannya bagus banget, dan terima kasih sekali lagi atas narasumber sudah mau meluangkan waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harum Rahma Putri. Saya dari kelas MLIE 4B. Di sini saya akan melakukan sebuah wawancara untuk memenuhi tugas PPKN. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Revina Sosialijaya. Oke, kita langsung mulai saja ya, Rev. Pertanyaan pertama. Apa sih, Rev, yang dimaksud dengan demokrasi? Kalau menurut saya, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Oke, pertanyaan yang kedua. Kan di dalam demokrasi terkandung prinsip kebebasan. Nah, menurut Revina, kebebasan apa yang dimaksud dalam hal ini sebagai salah satu contoh manfaat demokrasi? Menurut saya, kebebasan yang dimaksud itu adalah kebebasan berupa kebebasan dalam memilih atau hak untuk bersuara, lalu kebebasan untuk mengutarakan pendapat kita di depan umum, seperti contoh dalam hal pemilu. Oke, yang ketiga, apa aja sih, Rev, manfaat dari demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya contoh ya, untuk manfaat demokrasi itu seperti kebebasan kita sebagai rakyat untuk menyampaikan aspirasinya di pemerintahan. Nah, kita dituntut untuk menghargai hak-hak orang lain. Nah, seperti untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, hak suara itu kayak misal tadi sudah disebutkan kayak dalam pemilu itu kan. Nah, itu tuh untuk menyelesaikan suatu masalah itu kita bisa dengan bermusyawarah. Nah, di musyawarah itu kita bisa mengemukakan pendapat kita di depan umum perihal masalah yang sedang dibahas di musyawarah tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut Revina nih, apakah sistem demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan lancar atau belum? Menurut saya untuk sistem demokrasi di Indonesia itu karena seiring waktu tentu pasti ada perubahan dalam demokrasinya ya, dalam arti yang saya amati sampai saat ini untuk demokrasi yang ada di Indonesia itu sudah cukup baik dan lancar.
Oke. Selanjutnya, kan di salah satu perwujudan demokrasi itu ada demonstrasi. Nah, bagaimana pendapat Revina tentang aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa? Kalau perihal tentang demonstrasi mahasiswa itu pasti ada positif dan negatifnya kan. Ada hal baik dan hal buruknya. Nah, kalau misalnya yang saya amati untuk pasti mahasiswa itu melakukan demonstrasi itu punya alasan. Kayak misalnya mereka ingin menuntut mereka ingin menuntut sesuatu dari pemerintah yang tidak dipenuhi pemerintah pada mahasiswa. Cuma memang ada beberapa oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut dan membuat perpecahan antara mahasiswa dengan pemerintah. Tapi ada baiknya juga karena apa, itu salah satu perwujudan dalam mahasiswa itu untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Nah, jadi kesimpulannya pendapat mengenai hal ini itu mahasiswa yang melakukan aksi itu demo itu positif. Nah, tapi ada tapinya, itu harus disertai dengan sesuatu yang tidak melanggar aturan-aturan dari undang-undang gitu. Boleh kita ikut demonstrasi, tapi tetap pada batasnya, pada aturan dan norma yang ada. Oke, baik. Cukup itu sih pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Makasih ya, Rev, waktunya. Sama-sama, Harum. Oke, jadi halo teman-teman ya. Sekarang kita udah ada di Zoom meetingnya bersama narasumber kita. Kita akan menanyakan tentang hak asasi manusia kepada narasumber kita. Sebenarnya perkenalkan dulu, ini ada Widya dari Prodi Marketing 18, betul ya? Iya. Oke, jadi sebelumnya kamu itu tahu nggak sih HAM itu apa? Kalau kata aku sendiri sih, HAM itu hak asasi manusia, yang dimana hak manusia itu boleh terserah mereka sih mau ngerjain apa aja, asalkan gak ngerugiin orang lain, sama gak gak ngelanggar peraturan yang ada di hukum di negara tersebut. Ya, aku juga setuju sih dengan pendapatnya Widya ya. Jadi memang sebenarnya hak asasi manusia itu memang hak yang didapatkan oleh manusia dari dia lahir sampai dia menemukan ajal atau kematiannya. Dan memang hak asasi manusia ini bersifat ada di manusia, dan memang kita sebagai manusia juga harus menghormati hak asasi manusia satu sama lainnya ya. Oke, selanjutnya nih aku mau nanya tentang salah satu kasus nih yang lagi hangat-hangat banget nih, lagi rame banget di jagat dunia maya, sosial media, yang lagi rame banget 2 minggu belakangan ini tentang kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang influencer berinisial GH. Nah, kasus ini tuh pertama kali muncul di Twitter, diposting oleh seorang wanita yang menyatakan bahwa dia ini merupakan salah satu korban dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh influencer bernama GH yang terjadi pada tahun 2018 lalu. Nah, menurut kamu nih, kan ini pelecehan seksual ini juga termasuk salah satu kasus pelanggaran HAM ya. Bisa dibilang HAM berat juga karena ini menyangkut dengan kehormatan seorang wanita. Nah, menurut kamu nih, apakah tanggapan kamu tentang kasus pelanggaran HAM dengan pelecehan seksual ini yang baru-baru ini lagi rame banget? Tanggapan untuk si korbannya atau mungkin dua-duanya, mungkin dari sisi korbannya dan juga dari sisi pelakunya. kalau misalnya untuk yang kasus si influencer ini, kan kita nggak tahu ya si korban ini apakah benar dilecehkan atau tidak, karena dia cuma berkoar-koar di Twitter doang. Tapi dia nggak ngasihin buktinya loh kalau misalnya si A ini emang benar ngelakuin ke dia gitu kan. Ya, kita ya kalau misalnya aku sendiri sebagai perempuan pas ngeliat tweetnya itu kesel sih, makanya kan di depan umum dan katanya itu lagi emang kayak konser gitu kan, di panggung, terus
ya gitu. Terus yang bikin nggak enaknya sih mungkin apa ya, kayak kena mentalnya dia tuh karena si penontonnya yang ngomong sesuatu kan. Betul. Nah, sebenarnya bagus sih untuk si korban sendiri, dia udah berani speak up, tapi dia tuh nggak ada buktinya gitu. Dia nggak ada bukti, jadi nggak bikin kuat si masalah ini. Ya, Terus betul. ya harus, kalau kamu udah lihat yang di YouTube-nya Deddy Corbuzier kan, dia udah ngebahas juga nih tentang ini. Benar kata si Coki ya, kalau nggak salah. Ya, Coki Pardede. Ya, kalau mau speak up di sosmed, dia harus ada buktinya dulu. Terus dia juga udah ngelaporin ke polisi. Kalau misalnya di polisinya udah mendek nih, si kasusnya tuh nggak ditanganin terus, baru bisa ke apa ya? Dia minta bantuan masyarakat Indonesia untuk ditanganin dengan ya lewat sosial media itu kan. Tapi dengan bukti, kalau misalnya pertama ya emang dia benar dilecehkan, atau misalnya ada video atau apa, atau bukan, si ceweknya itu nyebutin ada emas-emas yang nolongin dia saat diperlakukan seperti itu. Bener nggak sih? Iya, benar. Setidaknya ya, kalau misalnya dia nggak ada buktinya, dia harus cari dulu nih si emas-emas yang jadi saksi yang bisa nolongin dia. Terus si emas-emasnya juga kayak apa ya, nyebutin gimana sih tragedinya lah ya saat itu. Lalu ya kalau misalnya udah terbukti gitu kan, polisi ya kasusnya bisa ditangani sama si polisinya gitu. Udah benar si influencer ini emang bersalah gitu. Kalau misalnya sekarang kan kita juga kesel tapi nggak tahu nih yang benar yang mana gitu. Kalau kata aku gitu. Ya, aku sebenarnya setuju juga sih dengan pendapat kamu ya, karena memang si korban ini memang belum mempunyai bukti yang kuat untuk mempidanakan si GH ini, karena memang dia membuat tweet aja di Twitter berdasarkan apa yang dia alami tanpa melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan penuduhannya. Memang dirasa memang kalau seperti ini tuh memang kurang kuat ya, karena memang apa yang ingin dijadikan bukti untuk kasus ini, jadi kan memang agak-agak susah untuk mempidanakannya. Terus juga memang beberapa waktu lalu GH ini juga melakukan tindakan membuat video di Instagram pribadinya dia dengan bilang bahwa memang dia akan berjuang terus dengan kasus ini, dan dia juga menyatakan bahwa dia tidak melakukan ini. Nah, memang kalau kasus seperti ini memang berat ya, karena juga kalau memang korbannya tidak ada bukti yang kuat, pasti yang tertuduh juga akan melakukan defense dengan menyerang balik beliau gitu. Oke. Terakhir nih sebelum penutupan, jadi boleh gak kasih saran atau masukan gimana sih caranya sebagai kamu nih seorang wanita, gimana caranya jika kamu mendapatkan tindakan kekerasan seperti itu atau tindakan pelecehan seperti itu, apa yang harus dilakukan dan apa yang sebaiknya kita perbuat? Kalau misalnya aku sih ya, kan ya ada yang saat dilecehkan itu dia langsung bereaksi untuk marah, adapun dia langsung diem dulu nih karena trauma gitu. Ya kalau misalnya, kalau bisa ya kita langsung kasih reaksi marah ke si yang ke apa itu ya, ke yang ngelakuin pelecehannya ya, pelakunya. Kalau misalnya kitanya trauma nih, oke, kita nggak bisa ngomong di situ, tapi kita lihat nih, lihat orang yang bisa dipercaya, kayak misalnya kayak yang tadi ya, kasus yang tadi kan ada si saksinya. Terus kita buat kayak misalnya deketin si emasnya dulu untuk dia mau jadi saksi untuk kita, pertama itu. Terus untuk keduanya, kita ya kalau gak berani cerita ke orang lain, ceritanya ya ke yang deket lah, misalnya ke sahabatnya gitu, entah sahabatnya yang turun tangan gitu untuk ngebantuin speak up-nya gitu.
Untuk selanjutnya ya, karena kalau misalnya kita udah punya bukti, udah punya saksi, pertama ya kita langsung laporin ke polisi. Kalau misalnya pihak berwajib masih tetap gak nanganin, baru kita bisa pick up di sosmed. Jangan langsung apa-apa langsung ke sosmed, takutnya ya malah balik ke kita kan, karena ya tahu sendiri lah peraturan kita kan ada UIT-nya juga kan, takutnya kita yang kena itu. Ya, benar sih sebenarnya. Mungkin juga sebagai tambahan dari aku nih, kita itu juga punya namanya Komisi Nasional Perlindungan Perempuan. Nah, mungkin kalau bagi teman-teman semua, apalagi khususnya wanita yang mengalami tindakan pelecehan seksual ataupun kekerasan terhadap wanita, mungkin bisa langsung menghubungi website yang ada di Komnas Perempuan, cari aja di Google, dan juga ada nomor yang tertera di situ untuk pengaduan gitu. Oke, terima kasih buat waktunya ya Widya, untuk kesempatannya juga. Makasih banget nih udah berbagi sharing tentang HAM juga. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan. Mungkin kita lanjut ke next teman-teman kita yang interview teman-teman lainnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Mahendra Nasution, NIM 1901024008. Di sini saya dari kelompok 1 akan membahas tentang wawasan Nusantara. Di sini saya sudah bersama para narasumber. Sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Ini dari mana, asal pekerjaannya apa? Dimulai dari yang Hairul Anwar. Baiklah, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hairul Anwar Siregar. Saya mahasiswa dari UPN Veteran Yogyakarta. Selanjutnya di sini ada juga bergabung dengan kita Rahman Kurniawan. Perkenalan boleh nggak? Selamat siang. Perkenalkan, nama aku Rahman Kurniawan Siregar. Aku sebagai mahasiswa dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Baik. Dengan tema yang tadi, kalian tahu nggak sih wawasan Nusantara itu apa? Nanti jawabnya satu-satu aja nggak apa-apa ya. Dimulai dari Hairul Anwar dulu. Tahu. Terus apakah perlu dijabarkan apa bagaimana? Boleh, kalau misalnya tahu penjelasannya boleh dijabarkan sedikit tentang wawasan Nusantara itu apa? Oh, kalau dari sudut pandang saya, wawasan Nusantara itu sendiri itu kan suatu cara berpikir atau cara pandang suatu bangsa terhadap diri dan lingkungannya sendiri. Gitu sih kalau dari saya. Baik, jawaban yang sangat bagus. Kalau dari saudara Rahman gimana? Saya juga tahu apa itu wawasan Nusantara. Menurut saya sendiri, wawasan Nusantara itu ialah cara pandang kita sebagai warga negara untuk membawa dan mengarahkan negara kita ini mau kemana kita bawa. Apa yang akan kita berikan kepada negara kita. Seperti itu. Baik, jawabannya sangat bagus ya teman-teman. Jadi di sini saya mau nanya nih, gimana sih implementasi kita, apa yang perlu kita lakukan agar implementasi wawasan Nusantara itu berhasil? Lalu bagaimana sih caranya agar semua warga negara itu tahu apa itu wawasan Nusantara, termasuk kita kan anak milenial, banyak nih pasti anak-anak milenial itu yang nggak tahu apa wawasan Nusantara itu. Seperti itu. Boleh dijawab dari Hairul Anwar terlebih dahulu. Kalau dari saya sendiri, itu kan dari pertanyaan saudara tadi, apa yang perlu kita lakukan agar implementasi dari wawasan Nusantara itu sendiri berhasil. Nah, yang pertama itu kita secara pribadi nih ya, secara pribadi kita harus mengerti, memahami, serta kita dapat menghayati tentang hak dan kewajiban kita. Dari situ kita pasti, kalau kita sudah paham dari hak dan kewajiban kita, maka akan tercipta suatu yang namanya kesatuan dan persatuan. Nah, yang kedua, kita harus mengerti, paham, serta ya kita harus menghayati tentang bangsa dan bangsa kita sendiri. Nah, di situ nanti kita pasti paham akan keseragaman.
Nah, untuk caranya kita dapat menerapkan ada 2 cara, yaitu dengan metode langsung dan tidak langsung. Kalau yang metode langsung itu ada yang bentuk ceramah, diskusi tatap muka, dan ya yang tidak langsung ya media massa ataupun ya dari poster-poster atau lain sebagainya yang berhubungan dengan ya wawasan Nusantara yang dimana tujuannya untuk persatuan dan kesatuan. Dan untuk kalau dari saya seperti itu sih. Bagus, jawabannya bagus ya. Kalau dari Saudara Rahman, gimana sih caranya kita implementasi wawasan Nusantara itu, khususnya untuk milenial itu gimana sih biar bisa terimplementasikan seperti itu? Baik, saya akan menjawab. Kalau menurut saya sendiri, bagaimana wawasan Nusantara itu agar terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu kita harus tahu apa itu wawasan Nusantara dan tahu apa maksudnya. Kalau kita sudah tahu apa itu wawasan Nusantara dan kita tahu maksudnya, maka kita akan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena tidak mungkin kita melakukan sesuatu itu, tapi kita tidak tahu apa arti sebenarnya. Nah, menurut saya caranya itu, seperti yang Saudara Anwar tadi katakan, kurang lebih kita bisa dengan cara sosialisasi, memberikan poster ataupun sebagainya, menyebarkan. Karena sejujur saja banyak kita lihat anak-anak milenial seperti kita banyak yang kurang peduli terhadap wawasan Nusantara karena dia itu tidak tahu apa itu wawasan Nusantara dan seberapa penting wawasan Nusantara itu. Untuk itu kita sebagai milenial berupaya ataupun memiliki tugas untuk menyebarkan wawasan Nusantara tersebut agar tercapainya persatuan dan kesatuan bagi negara Republik Indonesia kita tercinta. Terima kasih. Bagus sekali ya jawabannya. Terus pertanyaan saya ini terakhir, seberapa penting sih adanya wawasan Nusantara bagi generasi saat ini? Terus pengaruh apa sih yang dibawa oleh wawasan Nusantara kepada kita bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Sudut pandangnya ke milenial ya, maksudnya itu intinya pertanyaan saya itu seberapa penting wawasan Nusantara itu kepada milenial? Terima kasih. Teman-teman nanti bisa menjawabnya dimulai dari Hairul Anwar terlebih dahulu. Saudara Hairul Anwar boleh menjawab. Kalau menurut saya sih kembali ke pertanyaan saudara ya, ditanya seberapa penting wawasan Nusantara itu terhadap generasi milenial sekarang ini. Kalau menurut saya sih penting ya. Kan ya zaman sekarang ini ya dari kecanggihan teknologi ya generasi milenial mungkin bahkan lupa. Jadi ya mungkin penting banget agar kita ya nggak sedikit-sedikit ada ini, ada hoax, ada ini, nggak mudah diadu domba atau lain sebagainya. Karena ya kembali lagi ke dasarnya wawasan Nusantara itu sendiri kan memupuk adanya persatuan dan kesatuan. Nah, semakin kuat wawasan Nusantara seseorang dengan kita memahami wawasan Nusantara, itu mungkin semakin kuat generasi kita menghargai sesama, menghargai bangsanya sendiri, jadi tidak mudah diadu domba, atau mungkin sebuah negara itu tidak mudah akan dihancurkan jika generasi-generasi penerus bangsanya itu ya yang paham betul dengan apa itu wawasan Nusantaranya. Jadi ya kembali ke dasar, wawasan Nusantara ini sendiri memupuk adanya persatuan dan kesatuan. Nah, kalau menurut saya sangat penting untuk memupuk generasi milenial, apalagi generasi sekarang itu ya pemegang tampuk ini penerus bangsa. Seperti itu sih. Baik, bagus sekali jawabannya. Kalau dari Saudara Rahman gimana? Seberapa penting sih wawasan Nusantara itu untuk milenial sekarang ini seperti itu? Baik, menurut saya seberapa penting wawasan Nusantara itu bagi kaum milenial seperti kita? Jawabannya itu sangat penting. Sebenarnya bukan untuk kaum milenial seperti kita saja, tetapi anak-anak, kaum milenial dan juga orang tua. Karena kita harus bersatu, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua. Karena kita sebagai milenial saja tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya orang tua maupun anak-anak yang lainnya. Kita harus bersatu agar wawasan Nusantara tersebut dapat kita capai.
seberapa pentingnya itu sangat penting. Karena wawasan Nusantara itu mendorong kita untuk menciptakan rasa persatuan dan persatuan. Karena seperti mana yang kita ketahui, suatu bangsa itu akan kuat jika persatuan dan kesatuan itu sudah tertanam pada setiap warga negaranya. Untuk itu sangat penting bagi kita, agar kita tidak mudah untuk dijajah dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Terima kasih. Bagus sekali ya pertanyaannya. Mungkin wawancara kali ini pertanyaan saya cuma itu aja sih. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Semoga apa yang teman-teman sampaikan itu bisa kita implementasikan kepada diri kita sendiri maupun kepada bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Selvi Komarwijaya akan mengulik seputar ketahanan nasional, dan tentunya saya akan bertanya kepada salah satu narasumber saya yang sudah tidak asing lagi, yaitu Fauzan Akmalputra, sebagai salah satu ketua umum Ormawa di Politeknik APP Jakarta. Oke, langsung saja. Selamat malam, Fauzan. Selamat malam, iya Selvi. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana? Alhamdulillah baik. Apa aja nih kesibukan selama kuliah online? Wah, kalau kesibukan ya terus seperti biasa mengadakan Zoom meeting ya dengan dosen-dosen, dan juga tak lupa juga selalu mengerjakan tugas setiap minggunya. Dan pasti tidak luput daripada kesibukan-kesibukan seperti yang ada pada kuliah umum seperti lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Menarik ya kegiatannya. Kita udah hampir 2 tahun ini nggak bisa diskusi secara langsung, jadi kali ini kita diskusi aja secara Zoom. Oke, kita langsung ke topik aja ya. Menurut Fauzan, apa sih yang Fauzan tahu tentang ketahanan nasional? Oke, ketahanan nasional ya menurut saya ya. Nah, ketahanan itu kan merupakan sebuah yang harus dipertahankan atau harus dilindungi segenap orang ataupun segenap pihak, yang mana di sini jatuhnya adalah ya nasional, yakni secara menyeluruh atau kita katakan sebagai Indonesia. Maka dari itu menurut saya ketahanan nasional itu setiap orang, tidak hanya tidak hanya pihak-pihak aparat yang ada di Indonesia seperti polisi, tentara lainnya, itu tidak hanya mereka, dan kita juga sebagai masyarakat umum juga melaksanakan tanggung jawab atau memiliki tanggung jawab dalam langkah untuk membina serta mengembangkan secara terus-menerus mengenai mempertahankan budaya kita, mempertahankan lokasi kita, mempertahankan sumber daya yang kita punya, gitu, agar kehidupan masyarakat Indonesia semakin terjamin nantinya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup jelas sekali ya wawasannya tentang ketahanan nasional. Oke, kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Kira-kira nih menurut Fauzan, di Indonesia itu kan suka ada tawuran ya antar suku atau beberapa daerah, apalagi pelajar tuh banyak banget kan ya. Nah, perkelahian atau tawuran antar suku itu dapat menyebabkan kebuntuan suatu negara atau tidak sih? Baik, ini jatuhnya tawuran antara suku ya. Nah, dengan demikian suku ini kan merupakan hal yang penting atau hal yang dikatakan harus diperhatikan lebih dalam lagi, karena bukan hanya menyangkut kepada istilahnya apa kita katakan ya. Suku ini kan merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang memiliki kebudayaan-kebudayaan masing-masing. Dan demikian apabila terdapat, istilahnya kalau kita mengatakan terdapat satu budaya dengan budaya lain yang mengalami cekcok ataupun mengalami perbenturan pendapat atau segala lain, sehingga mengakibatkan tawuran, ini menurut saya sangat dapat menciptakan kehancuran ya. Bukan dengan demikian akan dapat meruntuhkan suatu negara, bukan. Tapi secara perlahan-lahan
akan dapat menunjukkan bahwasanya ternyata kebudayaan Indonesia yang kita kenal dengan kebudayaan yang kaya dengan ilmu, kaya dengan beragam-beragam variasi-variasi kebudayaan lainnya. Namun itu bisa perlahan-lahan makin dapat dilihat kurang. Nah, dari sini juga dapat mewujudkan kehancuran secara pelan-pelan dari mengenai ketahanan yang ada di Indonesia. Karena apabila masih terdapat ada beberapa suku yang masih belum mengerti makna keragaman sosial, keragaman budaya, itu mungkin bisa juga akan terjadi tawuran seperti itu. Jadi kalau menurut saya dengan adanya tawuran-tawuran yang terjadi mungkin dapat secara pelan-pelan akan memberikan kehancuran. Kurang lebih seperti itu. Jadi tawuran antar suku itu adalah salah satu penyebab keretakan suatu negara ya. Benar. Bisa membahayakan sekali gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Untuk generasi muda saat ini ya, kira-kira apa sih upayanya untuk memperkokoh ketahanan nasional? Oke. Anak muda ya, anak muda ini jatuhnya milenial ya. Baik. Anak milenial itu kan ya, anak milenial itu mempunyai ataupun mudah mendapatkan informasi. Misalnya anak muda sekarang dapat mengetahui informasi mengenai ada beberapa berita yang mengutarakan mungkin kita tanda kutip negatif ya, kita tanda kutip kurang baik di mata Indonesia. Nah, bagi anak muda yang menyadari hal itu, misalnya terdapat berita yang kurang baik, anak muda yang benar, anak muda yang baik mungkin dapat menciptakan suatu perubahan. Jadi melalui informasi-informasi yang didapatkan seperti ada beberapa berita yang cukup tidak baik. Nah, anak muda itu harusnya memberikan sebuah gerakan perubahan, di mana mungkin anak muda bisa memberikan sebuah istilahnya gerakan secara bersama-sama secara anak muda untuk terus mempertahankan negara kita melalui penanaman penanaman ilmu-ilmu ataupun mengenai pengalaman-pengalaman agar dapat menciptakan sebuah ketahanan nasional yang baik. Jadi intinya mungkin untuk anak muda sekarang bisa menciptakan suatu perubahan yang memiliki gerakan yang besar. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Memuaskan sekali jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, jadi konklusi dari beberapa pertanyaan tadi itu kan sebisa mungkin para generasi muda itu mempunyai suatu ilmu mengenai ketahanan nasional. Yang paling mendasar itu adalah ideologinya kan, ideologi suatu negara. Ya, seperti apa yang mereka tahu mengenai Pancasila gitu kan. Terus mereka juga harus tahu kalau misalnya negara kita itu banyak sekali macam budayanya gitu kan. Dan negara kita juga menganut atau mendeklarasikan bahwa negara kita itu adalah negara kesatuan. Jadi kita harus dapat mentoleransi, selalu mengerti satu sama lain gitu kan ya. Benar. Oke. Yeah. Ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin cukup ya dari saya. Mudah-mudahan jawaban yang saya berikan tadi dapat membantu pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda berikan tadi. Oke, terima kasih atas waktunya yang sudah berkenan hadir pada diskusi kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Ku lihat